Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasib buruk, jauh-jauh dariku, jauh duduk di sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi, memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed, kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari? Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya. Terima kasih, Fanny. Yuk pergi. Ternyata buat Maya, aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel. Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan PPT-nya padamu. Kenapa kamu lagi akting sakit? Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya, kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya. Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Ketua kelas masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Nggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju kopelmu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok. Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara resmi? Kami kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung, bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa. Aku tidak. Coba aku lihat. Bukan apa-apa. Bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita cantik. Tuh kan, sudah aku bilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya selesai. tidak apa-apa. Aku sudah menebaknya dari awal. Ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Vino,
kamu memimpikannya lagi? Apakah ini alasan kamu tidak mau pacaran? Apa orang ini benar-benar ada di dunia nyata? Pasti ada. Aku sudah memimpikan namanya sejak kecil. Aku harus menunggunya. Kalau begitu, coba cari di sekolah dulu. Sekolah ini luas sekali. Bagaimana cara mencarinya? Ah, ketemu. Aku memposting di dinding pengakuan. Dan seseorang bilang mereka pernah melihatnya di ruang baca perpustakaan. Hah, itu dia takdirku. Wah, ketemu. Halo, aku mau tanya. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Vino, apakah dia punya gangguan pendengaran? Aku mencari buku berjudul Lahir di Waktu Ini. Dia cantik sekali, tapi sayang tidak bisa bicara. Kasihan sekali. Buku ini belum dikembalikan. Kalau sudah kembali, tolong hubungi aku. Namaku Fanny. Pasti akan aku hubungi. Bro, lepas headsetmu. Kamu diajak bicara tidak mendengar. Iya, maaf. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran Fanny. Seandainya saja dia bisa mendengar suaraku, lagi pula dia tidak bisa dengar, jadi aku menyukaimu. Hati-hati. Kamu bisa bicara. Kamu juga bisa. Tadi kamu tidak dengar apa yang aku katakan, kan? Tidak, aku pikir kamu bisu. Orang yang ditakdirkan untukku belum ketemu, tapi aku malah jatuh cinta pada orang lain. Aku mencari Vino Pratama. Ayo kita jangan bertemu lagi. Vino Pratama, kamu makan di sini juga. Panggil aku dengan namaku yang sekarang, Vino. Vino Pratama, nama lamamu Vino Pratama. Iya, nama panjangku Vino Pratama. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada takdir? Vino. Hai Fanny. Adik ipar, kamu kelihatan sedikit lebih gemuk ya dibandingkan di foto. Kan baru saja lewat Imlek, memang benar dia makan agak banyak sampai jadi lebih gemuk. Aku cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati ya. Kata-kata bosmu tadi membuatku sangat tidak nyaman. Dia memang orangnya ceplas-ceplos, dia tidak bermaksud jahat kok. Tapi itu menyakitiku sebagai pasanganku, bukannya menenangkan perasaanku. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia, aku hanya bicara fakta. Aku juga merasa tidak nyaman dan sedih, ini juga fakta. Terus aku harus gimana? Harus langsung marah-marah di depannya? Dia itu bosku. Jadi perasaanku tidak lebih penting dari pekerjaan dan harga dirimu? Halo, total semuanya 650.000 ya. Oh, aku ada kupon 400.000. Maaf, kupon harus divalidasi sebelum makan, jadi ini tidak bisa dipakai. Harusnya kamu bilang dari awal dong. Maaf, ini sudah peraturan toko kami. Aturan macam apa ini? Sudahlah, biar aku bayar saja. Kenapa kamu malah membela toko itu? Jelas-jelas ini kesalahan mereka. Kenapa harus diributkan sih? Aku hanya membela hakku, kenapa kamu bilang aku ribut? Menurutku, kamu tidak perlu bertengkar dengan pelayan itu. Jadi di matamu kebutuhanku itu bisa diabaikan? Kenapa masalahnya jadi serumit ini lagi? Makan aja sendiri, aku pergi dulu. Dia itu benar-benar gila kalau sudah emosi. Coba kalau dia bisa seperti pacarmu, pasti aku tidak akan stres ini. Menurutku, Fanny orangnya baik kok. Semuanya aku duluan ya, aku mau jemput pacarku pulang kerja kan baru kumpul-kumpul, suruh dia pulang naik taksi saja. Dia pakai sepatu hak tinggi, jalan kaki tidak nyaman. Biaya parkir bulan depan naik 50.000, biaya listrik naik 200.000, tabungan liburan bersama Vino sudah terkumpul 3.200.000. Baru sekarang aku sadar dia bukannya tidak logis, tapi karena aku tidak pernah mau memahami perasaannya. Sini HP-nya. Mau apa? Kamu mau periksa HP-ku? Tabungan liburannya tidak perlu dikumpulkan lagi, ayo kita pergi ke laut untuk menenangkan pikiran. Orang zaman sekarang benar-benar tidak sopan, sudah tua masih saja menyerobot antrian. Orang tua itu jangan terlalu... Tunggu, apa yang aku katakan? Fanny tidak salah.
Sayang, jangan sedih ya. Orang-orang itu memang keterlaluan. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu? Iya kan, padahal aku cuma beli 1 botol kecap, dia bawa barang sekeranjang Ayo penuh. kita cari supermarket lain saja. Ah, sudahlah, aku cuma mau mengeluh saja. Ayo, aku masakkan makanan. Nggak usah masak, hari ini aku ajak kamu makan besar. Selesaikan perasaan dulu, baru selesaikan masalah. Rasionalitas yang sesungguhnya adalah menyelaraskan perbedaan, belajar untuk mendengarkan dan memahami. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan. Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Nih, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosi. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fanny, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosi juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosi. Mereka kan dulu berteman baik. Fanny, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut, aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fanny kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa, dia masih mengira Rere dan Rosi adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku, sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu?
Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosie mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosie, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf, maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekannya di belakang. Fanny, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silakan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah. Hei, Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras. Tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus. Bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? aku menyerah. Mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai. Jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia menghambat kemajuan tugas kita. Masa sih? Fanny, bergabunglah dengan kelompok kami.
sekali. Aku adalah orang yang punya banyak teman. Vino juga belum punya kelompok. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Aduh, dia itu orangnya keras kepala. Sedangkan dia adalah tipe orang yang tidak punya teman sama sekali. Tidak perlu, aku bisa mengerjakan tugas sendirian. Di antara kami, dialah yang paling tidak bisa bergaul. Vino, bolehkah aku meminjam catatanmu? Ujian sebentar lagi, kamu pasti tidak tega melihat kami tidak lulus kan? Maaf, sekarang aku juga tidak punya catatan lagi. Saya adalah ketua kelompok kedua. Anggota kelompok kami hanya ada satu, yaitu saya sendiri. Tugas kelompok saja dia buat seserius itu, berlebihan sekali. Pantas saja tidak ada yang mau berkelompok dengannya. Dia memang tidak bisa bergaul. Fanny, nanti malam ayo pergi karaoke. Sekarang ada diskon pelajar. Vino, kamu ikut juga ya? Tidak, aku ada acara lain malam ini. Terkadang aku iri padamu, tidak sepertiku. Meski jelas-jelas tidak suka, tapi tetap memaksakan diri untuk ikut. Halo, permisi, mau menyelesaikan pembayarannya? Oke, teman-teman, nanti jangan lupa split bill Fanny ya. bahkan tidak bernyanyi dan tidak makan apa-apa. Jangan minta dia patungan Kalau dong. sudah datang ya harus patungan. Adil itu kalau dibagi rata. Tidak apa-apa kok, aku senang-senang saja. Meski aku tahu mereka mengajakku hanya agar ada yang ikut membayar. Fanny, pinjam motor listrikmu ya. Terakhir kali kamu pinjam, kamu tidak mengecasnya. Aku jadi hampir terlambat. Aduh, itu kan kecelakaan. Kali ini aku tidak akan lupa. Kamu harus ingat ya. Aku pergi dulu, tolong bantu kerjakan bagianku di tugas kelompok ya. Tapi bagianku saja belum. Bagianmu ya harus kamu kerjakan sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu ini kok bicaranya kasar sekali. Fanny, andai saja kamu ada di kelompok kami, pasti enak. Loh, catatanku mana? Gawat, aku meminjamkannya pada Rere dan belum dikembalikan. Ini sudah aku perbaiki bagiannya robek, pengetahuan itu tidak bermasalah. Sebenarnya aku iri padamu karena berani menolak mereka. Aku takut kalau tidak meminjamkan sesuatu, mereka akan mengucilkanku. Ya sudah, tidak usah bergaul kalau begitu. Bergaul tidak ada gunanya kalau tidak membuatmu nyaman. Tapi kalau tidak bergaul, bukankah aku jadi tidak punya teman? Fanny, kakekmu tiba-tiba masuk rumah sakit, cepat pulang. Hah, mana motor listriknya? Kenapa Rere tidak angkat telepon? Astaga, motornya habis baterai. Bagaimana ini? Ada apa? Rumah sakit pusat kota, kakekku. Naik. Yang membantuku di saat paling tidak berdaya adalah orang yang dianggap tidak bisa bergaul ini. Sedangkan teman-teman yang selama ini aku bela mati-matian tidak ada satupun yang muncul. Kenapa motorku tidak ada baterai? Maaf ya, semalam aku lupa. Aku kan sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma beberapa perak saja kan, nanti aku transfer. Gak nyangka ya dia ternyata orang yang seperti itu. Bagianku sudah selesai aku gambar, bagianmu selesaikanlah sendiri. Aku mencoba untuk tidak lagi memaksakan diri agar diterima lingkungan. Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik, kalian saja yang pergi. Berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, akhirnya aku sadar dengan tidak memaksakan diri, aku malah menemukan teman sejati. Jadi jangan kehilangan dirimu hanya demi diterima orang lain. Sayang, aku datang menjemputmu. Jadilah dirimu sendiri dengan nyaman, maka orang yang tepat akan datang mendekat. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa hubungi CEO Vino sekarang? Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino?
Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu mengganggu pemandangan. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tuaku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu, oh iya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh iya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering kubuatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali. Kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah. Aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu. Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya. Hari ini aku mengantarkannya karena Lalu sebenarnya kamu suka siapa? orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia yang muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak ibu Fanny? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu. Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata, kamu jalani hidup dengan baik. Hari ini pacarku mengajak kita main bulu tangkis. Besok pacarku mentraktir kita ke pesta. Lusa pacarku mengadakan pesta dansa. Ayo kita pergi menari. Fanny, di mana pacarmu? Aku punya social anxiety, aku tidak punya pacar. Ayolah, kalau kamu social anxiety, kamu harus sering keluar rumah. Betul, itu satu-satunya cara agar kamu punya kesempatan lebih. Aku tidak mau keluar. Hari ini kamu harus ikut kami main bulu tangkis. Ayo. Aku tidak mau. Aduh, capek sekali. Fanny, giliranmu. Aku harus melawan mereka berdua sendirian. Ayo cepat, kami percaya padamu. Bolehkah aku bermain bersamamu? Ternyata benar ada kesempatan bertemu seseorang. Awas. Ayo mulai, Fanny. Lihat ini. Maaf, gerakanmu keren sekali tadi, Fanny. Berhenti menertawakanku. Aku sudah bilang, aku antisosial. Kalian membuatku terlihat jelek. Malam ini pacarku menyiapkan perjamuan besar. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku sedang diet. Kamu sudah sekurus itu masih mau diet? Benar, jangan cari alasan lagi. Duh, aku tidak mau pergi. Bersulang. Ayo makan besar. Wah, dia datang. Duduk, cepat duduk. Kenapa kamu datang? Mereka yang memintaku datang. Kalian? Iya, kami takut kamu kesepian. Aku antisosial. Bagaimana dengan pakaian ini? Biasa saja, tidak sebagus punyaku. Fanny, kamu pakai apa? Aku tidak punya baju bagus, aku tidak jadi pergi. Oh, tidak bisa. Pakai bajuku, kamu harus ikut. Gak usah. Pasti akan sangat ramai. Alasan antisosial. Terus waktu main bulu tangkis sama Vino kemarin bagaimana? Sudahlah, dia tidak mau pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa bilang ke Vino kalau dia tidak punya pasangan dansa hari ini. Ah, Vino juga pergi. Aku ikut.
Fanny di belakangmu. Bolehkah aku meminta satu tarian darimu? Ayo kita bantu dia sedikit lagi. Di pesta dansa berikutnya, maukah kamu menjadi pasangan dansa tetapku? Fanny, terima dia. Sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, mau kasih kejutan besar. Cinta jarak jauh, kamu benar-benar sudah gila karena cinta, Fanny. Apa yang kamu tahu? Ini namanya cinta sejati. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ayo kita makan bareng. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada hubungan jarak jauh. Ini latte 1, sedikit gula tanpa es, dan ini americano. Makasih Kak Vino, si Fanny memang beruntung punya kamu. Sekarang ponsel seseorang diperiksa sangat ketat, harus lapor setiap saat. Siapa yang periksa? Ini namanya rasa aman karena jarak yang dekat. Tidak apa-apa, yang penting bahagia. Begini saja sudah cukup baik. Fanny, tugasku keluar kota sudah dipastikan. Ada proyek baru di Jakarta yang akan dimulai bulan Agustus. Mereka sangat butuh orang berpengalaman untuk memimpin. Kesempatannya sangat langka, tapi aku harus tinggal di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Lihat ini, proyeknya mulai Agustus. Aku sudah cek tiket pesawatnya. Setiap Jumat malam, aku bisa... Aku percaya padamu meskipun aku tidak ingin menghadapinya. Aku tahu aku tidak boleh egois. Hadiahnya sudah sampai sayang. Siapa sih pacarnya si Vino? Aku. Fanny, maaf aku tidak ada di sisimu, tapi aku percaya cinta bisa mengalahkan jarak. Tunggu aku pulang. Malam ini harus kejar target proyek, sepertinya bakal lembur sampai larut. Sayang, lihat ini keseharianku. Ayo cepat rapat. Sebentar, sayang, aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati jaga kesehatan ya. Jadi, apakah cinta akan memudar karena jarak? Kenapa tanamannya tidak dirawat dengan baik? Loh, kok kamu sudah pulang? Kemarin aku lihat foto yang kamu kirim ada daun yang layu. Kemarin kepalaku agak pusing, jangan-jangan kamu pulang karena... Di video call suaramu pelan sekali seperti nyamuk, tapi bilangnya tidak apa-apa, hanya orang bodoh yang percaya. Tapi kalau kamu tiba-tiba pulang, bagaimana dengan proyekmu? Sudah diatur lebih awal, lagi pula proyek kan tidak akan layu seperti tanaman. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Kat, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Kat, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting. Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai.
Lihat-lihat, fit chat senior kita tinggal di villa mewah, gaya hidup serba mahal. Aku iri sekali. Anak orang kaya memang punya privilege. Waktu dia masih muda, keluarganya pas banget kena dividen zaman. Pabrik percetakan keluarganya keuntungan tahunannya mendekati puluhan triliun. Puluhan, ratusan, ribuan. Coba lihat dirimu. Bahkan kalau nanti kamu lulus S2, seumur hidup belum tentu bisa dapat uang sebanyak itu. Menurutku, pendidikan tinggi bisa meningkatkan wawasan, baru kita bisa menangkap peluang zaman. Mama kita benar-benar menghambat langkah kita. Halo Ma, uang saku 1.500.000 tidak cukup. Gaji ibu sebulan saja 600.000, dikasih 1.500.000 itu sudah banyak. Banyak kebutuhan di rumah yang harus Kalau dibayar. mama muda dulu punya keberanian sedikit saja, keluarga kita pasti sudah jadi keluarga kaya raya dari dulu. Mengeluh pada orang tua juga tidak ada gunanya, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Sekarang peluang zaman lebih banyak daripada zaman mereka, tantangannya memang lebih berat. Tapi seandainya kita bertemu peluang zaman ini, apakah kita benar-benar bisa menangkapnya? Ayo kita coba buat video pendek. Aku tidak mau, memalukan sekali. Dulu saat video pendek sedang booming, kita tidak ikut arus. Senior yang konsisten bikin video semuanya sudah dapat uang pertama mereka. Sekarang live streaming juga ramai. Sayang-sayangku, menurut kalian wajahku terlihat muda tidak? Semua orang sekarang pada live streaming. Mereka yang rajin pasti bisa berhasil. 2 orang saja yang menonton livemu. Mau jualan ke siapa? Aku kan baru mulai. Senior bilang kalau konsisten pasti berhasil. Bukan bermaksud menjatuhkan mentalmu, tapi kamu tidak punya penggemar, tidak punya modal buat nego ke supplier. Siapa yang mau beli barangmu? Buang-buang waktu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Saat orang lain berusaha, kita justru sudah mencari alasan untuk menyerah dan melewatkan peluang. Sekarang zaman AI sudah tiba, apakah kalian bisa menangkapnya? Kita sama sekali tidak mengerti. Peluang itu untuk mereka yang wawasannya luas dan sudah bersiap. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Memangnya kamu paham AI? Mungkin sekarang belum ada peluang, tapi aku akan mulai dengan mengembangkan diriku sendiri. Saat peluang berikutnya datang, aku yakin aku siap. Sebenarnya aku tidak berhak menyalahkan orang tua. Peluang ada di depan mata, aku pun belum tentu bisa menangkapnya. Menangkap dividen zaman bermula dari wawasan diri sendiri. Aku yakin kita bisa menangkap peluang berikutnya. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi, kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya.
tinggal bareng kamu. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan? Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran?